Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran infrastruktur jaringan kelas 11 TKJ. Eh, Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu routing, kita sudah singgung sedikit. Sekarang kita masuk ke konsep dasar routing. Untuk yang belum mengerti materi sebelumnya, silakan kalian pelajari di Google Classroom agar udah Bapak share, jadi agar kalian bisa mengikuti materi yang sekarang. Oke, pertama kita pendahuluan dulu. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Jadi, yang Bapak jelasin kemarin tuh kayak routing itu kayak pembagian. Misalnya kalian ngirim barang dari RT yang satu ke RT yang lainnya. Nah, routing bisa mengatasi hal itu. Jadi kayak misalnya routing itu anggaplah JNE dah. Jadi atau kurir ya, kurir apapun. Jadi saya dari rumah satu nih, terus kalian mau ke RT yang sebelah nih ngirim barang. Nah, kalian kan melalui kurir dulu, dari kurir baru ke RT yang dituju. Nah, seperti itu. Bedanya apa sama yang kalian tahu? Dulu kan kalau misalnya sebelum ada routing, kalau misalnya ngirim barang harus satu RT. Kalau misalnya yang Bapak ajarin sebelumnya sharing. Kalau sekarang routing itu bisa beda RT. Oke, kita lanjut. Kita ketahui bahwa dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau IP address sebagai alamat sehingga pengiriman paket data dapat sampai ke alamat yang dituju. Kalau misalnya di dunia nyata gambarannya itu seperti alamat rumah kalian. Jadi kalau misalnya kurir untuk mengirim sesuatu ke kalian, dia nggak bingung karena dia udah ada alamatnya, jadi dia tinggal cari. Nah, dicarinya kalau misalnya di internet gimana? Di routing, di tabel routingnya kayak gitu. Selanjutnya ada routing langsung dan routing tidak langsung. Nah, kalau misalnya berdasarkan pengiriman data paket yang tadi Bapak jelasin, dibedakan menjadi dua, yaitu routing langsung, sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Yang kedua, ada routing tidak langsung, yaitu sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Bagaimana di dunia nyata? Seperti ini. Kalau routing langsung itu, jika kalian mau mengirim paket ke nomor 4, misalnya ini kalian nomor 1 nih, kalian mau ngirim ke nomor 4. Nah, kurir itu langsung ke nomor 4, itu routing langsung namanya. Jadi ngirim barang itu langsung ke rumah nomor 4. Tapi kalau misalnya routing tidak langsung bagaimana? Kalau routing tidak langsung, misalnya kalian nomor 1 ini rumahnya, mau mengirim paket. Nah, dari paket itu diantar dulu ke nomor 2. Terus diantar dulu diantar lagi nomor 2 diantar lagi ke nomor 3, baru sampai ke antar lagi ke nomor 4. Jadi seperti itu. Udah jelas bedanya ya. Jadi kalau routing langsung dia langsung nih ke rumah yang dituju, kalau routing tidak langsung dia harus melewati rumah-rumah sebelumnya agar tersampaikan ke rumah yang dituju. Nah, itu bedanya. Oke, selanjutnya ada jenis konfigurasi routing. Yang pertama ada minimal routing, merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Jadi skalanya kecil banget. Static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Bedanya sama minimal routing kan, kalau routing tuh udah di bawahnya kecil tuh, kecil banget lah. Pokoknya kayak hanya beberapa PC doang. Kalau static routing sudah mulai banyak PC-nya tapi hanya untuk satu ruangan misalnya. Misalnya Labcom di satu ruangan jaringan kecil seperti itu. Ada lagi yang namanya dynamic routing, memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan resource komputer. Jadi kalau dynamic routing itu lebih besar lagi skalanya, dari misalnya satu sekolah mana ini, nah itu dynamic routing lah pakainya, jangan static routing. Kalau static routing kan yang kemarin kalau Bapak jelasin, dia jadi inputnya manual tuh, static routing IP address ya segala macam. Nah kalau dynamic routing semua udah otomatis, jadi setiap ada user baru untuk masuk ke internet jaringan kita, itu otomatis akan diberikan alamat dan ditempatkan di tempat yang seharusnya. Oke, untuk pertemuan hari ini selesai. Terima kasih. Silakan kalian pelajari baik-baik. Kalau misalnya bisa kan, kalau di YouTube bisa diulang-ulang. Jadi untuk lebih lebih mengerti apa yang Bapak jelaskan, dan Bapak pasti share ke Google Classroom. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.